Shalom Jemaat GDI Bukit Zaitun dan saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus. Kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Saat ini kita telah melakukan ibadah secara online dan juga onsite. Adapun jadwal ibadah yang kita dapat ikuti adalah sebagai berikut. Kelompok kecil atau PS dan doa pagi tetap diadakan secara online melalui aplikasi Zoom, Google Meet, atau aplikasi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi pimpinan PS masing-masing atau pada kantor gereja di nomor 031 531 2222. Jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui kode QR yang tertera pada layar berikut atau melalui transfer rekening Bank BCA nomor 5090410999 atas nama GPI Jemaat Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami mengimbau Bapak Ibu Saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dan selalu menerapkan 6M. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita tetap menjaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di tahun 2022. Ini adalah ibadah Minggu sore yang pertama. Saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru di tahun 2022. Kita kembali akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Go With Us. Saya ajak saudara-saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33, Keluaran 33 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Keluaran 33 ayat 14 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Amin. Saudara, ada 4 hal yang akan kita lihat. Yang pertama, Musa di sini mendapat jaminan dari Tuhan bahwa dia akan dibimbing dan diberi ketentraman di ayat yang ke-14. Apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk Musa, ini satu jaminan di mana Tuhan mengatakan, saya tidak menyuruh engkau begitu saja, tetapi ikut bersama dengan Musa. Kalau kita membaca seluruh daripada kitab Keluaran pasal 33 ini, awalnya Tuhan mengatakan ada malaikat yang akan memimpin engkau. Supaya mereka berangkat dari tempat di mana mereka tinggal, saudara. Atau sementara. Tapi kemudian Musa mengatakan, kalau malaikat saya nggak mau Tuhan. Saya mau berjalan, saya mau bergerak dan bangsa ini akan mengikuti saya kalau Tuhan yang membimbing sendiri. Sehingga Musa mengatakan, saya kepingin Tuhan sendiri yang memimpin. Saudara, kita masuk di tahun 2022, kita butuh yang dinamakan pertolongan Tuhan. Kita butuh yang dinamakan berjalan bersama Tuhan. Kalau tidak ada orang yang membimbing, di padang gurun itu begitu kejam.
udaranya kalau siang sangat panas, sedangkan kalau malam di padang gurun itu udaranya sangat dingin, sangat bertolak belakang. Tapi di situ Tuhan justru mengatakan bahwa Tuhan kepingin supaya orang-orang Israel ini tetap bergerak untuk menuju ke negeri di mana mereka harusnya mendapatkan tempat yang sangat indah, yaitu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan tidak berjanji bohong, saudara. Tuhan berjanji betul. Tetapi mereka, Musa dan orang-orang Israel, mereka harus bergerak. Mereka harus menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi untuk maju atau berjalan, Musa mengatakan, kalau tidak engkau sendiri, saya enggak mau Tuhan. Kenapa? Hari-hari yang begitu mengerikan, itu kadang-kadang membuat banyak orang jadi ketakutan. Banyak orang akhirnya timbul kesalahpahaman. Kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu yang membimbing kita, kita tentu harus berjalan dengan hati-hati. Karena tahun 2022 itu akan ada banyak hal yang akan terjadi, perubahan yang sangat besar. Dan yang kadang-kadang firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi dengan tiba-tiba. Contohnya seperti hari-hari yang lalu gunung meletus, terjadi banjir di banyak tempat, kemudian timbul hal-hal yang tidak pernah terpikirkan bisa muncul. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan dan dibimbing oleh Tuhan, itu aman. Apalagi Musa mendapatkan jaminan apa? Dan memberikan ketentraman kepadamu. Kenapa satu orang bisa dikatakan saya hidupnya itu tentram? Bukan karena rumahnya bagus, bukan karena mobilnya bagus, bukan karena dia tinggal di satu tempat yang ideal. Tapi ketentraman itu yang Tuhan berikan kepada Musa. Dia berada tetap di padang gurun. Banyak orang hari-hari ini hidup di dalam mimpinya sendiri-sendiri. Kadang ada yang melihat ya film Korea kah atau musik Korea atau apapun itu yang ada di dunia. Dan mereka menganggap bahwa mereka hidup di dunia yang seperti itu. Apalagi mulai banyak orang yang mengeksploitasi atau menggali daripada teknologi untuk apa? Mencari kepuasan, mencari kesenangan. Banyak orang-orang yang hari-hari ini hatinya kosong. Kalau hatinya kosong, hidupnya nggak bisa tentram. Tapi kalau hatinya dipenuhi oleh Roh Kudus, penuh dengan kebenaran firman Tuhan, ketentraman itu ada. Apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman, sama seperti Tuhan mengatakan kepada Musa, bahwa dia akan membimbing, bahwa Tuhan akan membimbing kehidupan kita. Dan apa? Kita bisa melewati tahun 2022 seperti kita melewati tahun 2001. Mungkin 2001 masih ada kekurangan. 2002 kita tingkatkan lagi. Sebab kehidupan kita itu harus sama terus meningkat seperti Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam surat Korintus. Seperti dia. Kalau Tuhan yang menjanjikan itu pasti akan dapat, saudara. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Tuhan katakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kalau satu orang dikatakan, atau Musa mengatakan satu permintaan, jangan suruh. Nah, di poin yang ketiga, saudara, mendapatkan kasih karunia sehingga dibedakan. Kita lihat dulu, poin yang keempat, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Apa yang dikatakan oleh Musa itu akan dilakukan. Sekarang kita melihat kenapa saya beri judul Go with us. Kata ini atau kalimat ini itu ada di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 14 sampai 15. Di situ dalam bahasa Inggris dikatakan go with us. Tuhan ingin sebenarnya malaikat memimpin orang Israel dan Musa. Tapi dia tidak mau, saudara. Musa tidak mau sebab dia tahu bahwa apa yang harus dihadapinya begitu berat.
Kalau kita mengerti bahwa ketika Tuhan memberikan satu kebenaran firman Tuhan, walaupun ayat yang pendek, itu punya arti yang sangat besar. Karena kebenaran firman Tuhan itu sangat luas. Banyak orang tidak mengerti ketika dia membaca kebenaran firman Tuhan, itu adalah satu kunci di mana dia bisa mengalami setiap janji firman Tuhan yang tertulis. Baik itu tentang kesehatan, baik itu tentang berkat, baik itu tentang masa depan. Semuanya ditulis lengkap di dalam firman Tuhan. Kenapa Tuhan itu memberikan ya Keluaran 33 ayat yang Keluaran 33 ayat yang ke-14 ini. Saudara, ada 3 hal, yaitu tentang kasih Tuhan itu setinggi langit. Tuhan itu mengetahui pikiran daripada manusia, dan firman Tuhan itu menjadi pelita buat kaki kita untuk memasuki tahun 2022. Kita lihat yang pertama, kasihnya setinggi langit. Kasih daripada Tuhan tidak pernah bisa tertandingi oleh kasih apapun. Kalau dunia mengatakan kasih ibu itu yang paling luar biasa, betul bagi orang dunia. Tapi bagi firman Tuhan, kasih Tuhan itu lebih daripada kasih seorang ibu. Kasih daripada Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Kalau kita membaca ayat ini, kita baca saja Mazmur 103 ayat yang ke-11. Mazmur 103 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kalau satu orang itu takut akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kasihnya yang setinggi langit. Artinya kasih yang setinggi langit itu tidak bisa lagi diukur. Kenapa kasih Tuhan begitu besar? Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Tidak bisa dibandingkan oleh kasih-kasih yang lain. Biarpun kasih orang tua, biarpun kasih suami dan istri, kasih Tuhan itu melampaui segala hal. Apalagi kasih yang ada di dalam dunia. Tuhan itu adalah kasih. Buktinya apa? Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Kalau kita pada waktu bulan Desember, ya walaupun ini masih menjadi polemik, tapi kita melihat bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu pasti ada. Tuhan memberikan hidupnya, Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal untuk turun ke dunia ini dan menebus dosa umat manusia. Kasih di dunia makin hari itu makin dingin. Sebab itu timbul kekejaman yang luar biasa. Hal-hal yang tidak pernah terpikirkan itu muncul. Perkara-perkara dosa itu muncul. Sebab apa? Kasih di dunia itu semakin hari semakin dingin. Tapi kasih Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Sebab itu Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal untuk datang ke dunia ini dan menjadi seorang juru selamat. Di dalam kitab Lukas 2 ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu betul, saudara. Berapa banyak orang membutuhkan juru selamat di hari-hari ini. Mereka mungkin percaya kepada Tuhan. Mereka sudah tahu bahwa Yesus itu adalah nama yang memberikan keselamatan. Ketika orang itu disertai oleh Tuhan, dia akan merasakan betapa kasihnya yang luar biasa dalam Tuhan yang sudah diterima di dalam hidupnya. Selama kita di dalam 2021, kita juga pernah atau kita pasti sudah merasakan kasih Tuhan. Seberapa besarnya kasih Tuhan, masing-masing berbeda ukurannya. Tapi firman Tuhan mengatakan karena Allah itu kasih, maka Tuhan juga sudah memberikan kasihnya itu kepada semua orang. Kasih itu dibuktikan dengan memberikan anaknya yang tunggal. Mungkin kalau ada orang yang mengatakan, saya nggak pernah lihat, saya cuma dengar cerita saja. Di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-45, ayat itu mengatakan Tuhan itu memberi hujan dan Tuhan memberikan panas matahari baik untuk orang beriman juga orang yang tidak beriman. Setiap orang membutuhkan sinar matahari. Kalau yang lalu waktu COVID awal-awal muncul, orang ribut dengan vitamin D. Padahal sinar matahari itu
itu mengandung vitamin D. Berapa besar? Seluruh dunia ketika matahari itu bersinar, dia bisa menikmati apa yang Tuhan berikan secara cuma-cuma seumur hidup, saudara. Berapa banyak orang tidak menyadari bahwa kasih Tuhan itu sudah ada. Dia sudah menerima kasih Tuhan di dalam hidupnya. Tapi seringkali dia merasa, Tuhan, apakah saya ini dikasihi Tuhan atau enggak? Kenapa saya mengalami hari yang buruk? Ingat dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Hari baik dan hari buruk itu dijadikan seperti sepatu. Kalau kita beli sebuah sepatu, ya, kalau orang ngomong sebuah, oh berarti cuma satu, enggak, sepasang sepatu. Artinya apa? Ada sepatu sebelah kanan dan ada sepatu sebelah kiri. Hari baik itu ada, hari buruk itu ada. Lalu pada waktu hari buruk di mana Tuhan? Tuhan tetap ada di dalam kehidupan setiap orang beriman. Kalau Tuhan itu ada, dia akan mengubah kehidupan orang-orang beriman yang mungkin dulu terikat, ya sudah percaya Tuhan tapi masih terikat dengan kehidupan yang lama. Tuhan akan mengubah kehidupan yang seperti ini. Kita lanjutkan di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan apa? Dia akan membuang sejauh timur dari barat. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Segala hal yang tidak cocok dengan firman Tuhan dijauhkan, saudara. Mungkin dulu terikat dengan rokok, terikat dengan judi karena kepingin cepat kaya. Firman Tuhan mengatakan orang yang kepingin cepat kaya itu dia jatuh di dalam banyak penderitaan. Mulai dari mana? Dari pikirannya, dalam hatinya, gelisah. Mungkin yang satu diberkati lebih, dia kok enggak. Kenapa? Kepingin kaya. Tapi kalau orang itu bisa melihat kebaikan Tuhan dengan benar, dengan tepat, dia bersyukur, Tuhan terima kasih. Seandainya saya diberi beban yang begitu berat dengan kondisi yang seperti sekarang ini, ya mungkin orang ini berkata, Tuhan kalau saya disuruh milih kembali Tuhan, artinya boleh diulang kembali pilihan itu, saya lebih baik yang pas saja Tuhan. Saya nggak mau dikasih lebih. Kalau orang itu mengerti, Tuhan itu menjauhkan. Baik itu dalam perkara dosa, dalam perkara pikiran, dalam perbuatan, dalam perkataan. Tuhan tidak kepingin kita itu melakukan segala perkara yang bertentangan atau melawan firman Tuhan. Sebab itu kasih Tuhan ditunjukkan bukan hanya sebagai orang lain. Dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti seorang bapak yang sayang kepada anaknya. Kita tahu dunia ini ya tetap ada yang dinamakan kasih daripada orang tua. Kalau satu orang tua semarah-marahnya dia atau karena dibuat jengkel atau karena kesalahpahaman, si orang tua tetap akan memberikan makanan kepada anaknya. Mungkin anaknya berkata, wah saya nggak mau. Tapi Tuhan tetap memberikan itu. Sudah. Dan Allah sudah membuktikan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yesus itu mati, lahir dan mati untuk kita. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang mati untuk sahabatnya. Orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu orang yang menjadi sahabat daripada Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa ayat di dalam Keluaran 33 ayat 14 sampai 15 itu diberikan? Yang kedua, Tuhan itu mengetahui pikiran daripada manusia. Ini satu hal yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Banyak hal yang berkembang hari-hari ini. Kalau dulu Facebook bisa melihat apa yang diproses atau apa yang dikerjakan oleh Apple, hari-hari ini Apple membuat satu program yang tidak bisa lagi dilihat oleh Facebook. Kenapa itu terjadi? Itu ada kaitannya dengan baik itu pemasaran, penjualan, kemudian dan banyak hal. Apa yang terjadi? Terjadi perubahan. Kenapa itu berubah? Karena timbul pikiran-pikiran yang lain. Manusia makin hari makin maju, saudara. Kalau saya melihat kebenaran firman Tuhan, saya bukan hanya kagum, saya sangat kagum.
Kita ambil contoh dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Filipus itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kita pada saat itu orang berpikir, gimana Filipus itu bisa pindah? Apa itu sulap atau itu sihir? Bukan, itu kepekerjaan daripada Tuhan. Di mana Filipus itu bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita mengidentikan, ya walaupun tidak bisa sama. Ada satu teknologi yang dinamakan Hyperloop. Orang bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hitungan yang sangat singkat. Mungkin kalau dulu orang pakai kendaraan seperti Surabaya Jakarta, saya ambil contoh kalau naik kendaraan ya kira-kira ya 10 sampai 13 jam, Saudara. Kalau 10 itu berarti tidak pernah berhenti, kemudian dengan kecepatan sekitar 110 sampai 120 km per jam, itu bisa 10 jam sampai 13 jam. Dengan adanya jalan tol diperpendek lagi. Kalau dulu lewat laut, saya kalau nggak salah ingat cuma 10 jam, lebih pendek. Kalau naik pesawat lebih pendek lagi, Saudara. Kisaran 1 jam. Gimana dengan kalau naik mobil, itu makin hari makin dipersempit. Orang sekarang juga sudah mulai melihat satu hal yang baru. Kalau dulu orang di internet, itu nggak bisa orang itu masuk di dalam internet. Sekarang itu lagi dibuat program. Sebenarnya program ini atau teknologi itu sudah diucapkan 29 tahun yang lalu. Dan sekarang dikerjakan atau diulang lagi oleh Facebook, karena bukan hanya Facebook yang mengerjakan, ada Microsoft, ada seperti Nintendo dan sebagainya, bahkan seperti Apple, HTC, kemudian Samsung. Itu mereka ingin membuat satu dunia yang baru. Untuk bisa apa? Orang itu seolah-olah hidup di sana. Bahkan berita yang saya lihat seperti Boeing itu pun membuat satu program apa yang dinamakan Metaverse. Nggak sempat untuk bahas seperti itu, tapi saudara bisa belajar sendiri. Saya cerita tentang pikiran daripada manusia itu luar biasa. Di mana orang tidak lagi di luar internet, tapi orang itu masuk di dalam internet. Kalau dulu orang tidak bisa bertemu muka dengan muka, sekarang dengan teknologi itu, orang bisa masuk di ruangan, di tempat di mana dia akan mendesain ruangan itu sesuai dengan keinginannya. Kalau boleh saudara, ya saya mempersamakan walaupun ini akan jauh berbeda. Ketika Musa, Elia, kemudian Tuhan Yesus, atau Musa ketemu muka dengan Tuhan, itu sudah berapa ribu tahun yang lalu. Musa bisa berbicara dengan Tuhan, muka ketemu muka. Waktu itu kalau dipikir secara akal, nggak mungkin. Tapi Tuhan sudah mengerjakan dan itu sempurna. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan itu adalah hal-hal yang luar biasa. Secara manusia tidak mungkin orang tahu pikiran, tapi Tuhan tahu, saudara. Dibuktikan di dalam Lukas 5 ayat 22. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, maka ia pun menjawablah serta berkata kepada mereka, apakah kamu bicara di dalam hatimu? Ini secara akal, secara teknologi itu sangat tinggi. Kalau CCTV cuma bisa lihat dari luar. CCTV itu bisa memberikan identifikasi atau identitas daripada orang itu, tingginya berapa, beratnya berapa, lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, dan seterusnya. Tapi manusia itu terbatas. Tuhan tahu dalam hatinya, saudara. Sebab itu Tuhan tidak pernah bisa disamai oleh manusia seberapapun hebatnya manusia. Kadang ada orang berpikir, wah ini ilmu kedokteran meningkat dengan pesat. Oke, hidup dan mati seseorang itu bukan karena ditentukan oleh kemajuan daripada teknologi kedokteran ataupun obat. Tapi Tuhan yang menentukan. Itu adalah hak absolut daripada Tuhan ketika satu orang itu meninggal atau tidak. Kita lihat contoh di dalam peristiwa Kibo Ta'awa. Di dalam Bilangan 11 sampai 1 sampai 35, ayat 35. Di situ orang Israel minta daging.
Musa berpikir secara akal, dari mana dia bisa mendapatkan daging sebanyak itu, kurang lebih 2 juta orang. Musa berpikir, apakah lembu, kambing, domba yang ada ini disembelih. Tapi karena mereka bersungut-sungut, akhirnya tuh si Musa juga istilah Surabayanya, bahasa Surabayanya sumpek. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa saya yang mengandung bangsa ini? Apa saya yang melahirkan bangsa ini? Mereka ini bangsa yang jumlahnya besar, kurang lebih 2.600.000 orang itu ya dia bisa berperang. Tapi jumlah yang sangat besar ini butuh makanan yang banyak. Domba mereka, ternak mereka tidak bisa mencukupi. Sehingga Musa berkata, bagaimana Tuhan? Lalu sama Tuhan Musa dijawab. Dalam pikiran Musa, Tuhan akan memberikan makanan mungkin 2 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari. Tapi Tuhan mengatakan enggak. Bukan 20 hari Musa, 30 hari. Kalau Musa mendapat jawaban seperti itu, saya yakin dia berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Filipus. Ini ada duit nih, bisa beli roti nih. Tapi belinya di mana? Jumlah sekitar 5.000 orang, laki-laki belum perempuan. Kemudian mereka dalam keadaan yang sangat lapar. Sebab Tuhan mengatakan kalau mereka dibiarkan pulang, mereka akan pingsan. Artinya apa? Mereka sudah sangat kelaparan. Orang yang lapar, makanya juga jumlahnya akan lebih banyak. Sebab itu, si Filipus juga, di mana ini punya duit? Kalau mau dibuat pun adonannya seberapa banyaknya. Kalau mau dibuat ovennya besarnya seberapa. Itu yang membutuhkan apa? Mujizat daripada Tuhan. Pertolongan Tuhan itu bisa menjawab segala pikiran, pertanyaan daripada yang muncul dalam pikiran baik Musa, baik Filipus. Tuhan bisa memberikan jawaban. Sebab apa? Tuhan itu mampu melakukan segala hal. Ketika Tuhan mengatakan, dia bisa menggenapi, saudara. Kalau Tuhan mengatakan hidupmu itu adalah milik daripada Tuhan, artinya Tuhan itu yang akan menjamin kehidupan kita. Ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, dan untuk bangsa Israel, kita adalah Israel secara rohani. Tuhan akan memberikan kehidupan buat setiap kita. Baik apa yang kamu makan, minum, dan kamu pakai, Tuhan akan mencukupi. Kalau tadi dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapak sayang kepada anaknya, Tuhan akan memberikan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Ini yang dikatakan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Berikutnya yang ketiga, kitab Keluaran 33 ayat 14-15 ini diberikan kenapa? Sebab firman Tuhan itu menjadi pelita buat kaki orang beriman ketika dia melangkah. Apalagi dunia ini makin hari makin gelap. Orang untuk mengatakan ini betul atau salah semakin bingung, saudara. Saya ambil contoh seperti kalau vaksin. Kemarin ada berita yang menuliskan bahwa orang-orang yang terkena vaksin Omikron itu sudah divaksin lengkap. Berita yang saya lihat dia lengkap dengan Sinovac. Mungkin ada yang ngomong, oh yang bagus itu Pfizer. Ternyata yang disuntik Pfizer pun masih bisa terkena virus atau COVID-19 jenis Omikron. Orang mulai berpolemik, buat apa kalau begitu kita divaksin 2 kali toh masih kena. Yang lain mengatakan, loh masih untung kalau itu divaksin berarti apa? Kekebalan tubuhmu meningkat. Orang mulai membicarakan hal seperti itu. Kita butuh kebenaran firman Tuhan itu lebih dari segalanya. Mungkin itu bisa menjadi jaminan, tapi ingat, hidup dan mati seseorang itu bukan karena vaksin. Ada orang yang divaksin malah meninggal. Ada orang yang tidak divaksin tidak meninggal. Tapi orang yang ada yang juga tidak divaksin dia meninggal. Lalu orang mengatakan mana yang betul? Yang betul adalah firman Tuhan. Yang harus menjadi pelita buat kaki kita ketika kita melangkah di tahun 2022. Firman Tuhan itu harus dipegang dengan baik. Banyak orang ketika pegang firman Tuhan, dia akan merenungkan firman Tuhan. Sebab apa? Mencintai firman Tuhan. Seperti juga dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan merenungkan
firman Tuhan itu siang dan malam. Kalau dalam Mazmur 119 ayat 15 sampai 17, ini pemazmur mengatakan, merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab orang itu di ayat yang ke-16, aku akan bergemar dalam ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Kemudian ayat yang ke-17, lakukan kebajikan kepada hambamu ini supaya aku hidup dan aku hendak berpegang kepada firman-Mu. Di situ terjadi komunikasi antara pemazmur dan Tuhan mengatakan, dan pemazmur ini berkata kepada Tuhan, lakukan kebajikan itu kepada hambamu. Tapi pemazmur juga harus apa? Dia merenungkan firman Tuhan. Dia bukan hanya merenungkan, di ayat yang ke-17 dia bergemar. Kalau orang itu dia dapat jalan daripada Tuhan, itu luar biasa. Dalam Keluaran 33 ayat 13 dikatakan, kalau orang itu merenungkan, dia akan dapat tuntunan daripada Tuhan. Dia akan dapat jalan daripada Tuhan. Dan orang itu akan mendapat pimpinan atau bimbingan daripada Tuhan sendiri. Seperti Musa. Tuhan mengatakan, aku sendiri yang akan membimbing kamu. Dalam Keluaran 33 ayat 14. Padahal sebelumnya dalam Keluaran 33 ayat yang kedua, Tuhan mengatakan, aku akan mengutus seorang malaikat. Kenapa itu bisa terjadi perubahan? Kenapa Tuhan bisa mengatakan atau Tuhan melakukan apa yang diminta oleh Musa? Banyak orang beriman berdoa, Tuhan minta Tuhan, lalukan pandemi ini Tuhan. Tuhan, supaya pandemi ini boleh berakhir Tuhan. Boleh saudara kita minta. Boleh kita berdoa. Tapi asalkan doa itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 3 sampai 4. Kalau orang itu minta atau berkata kepada Tuhan, Musa mengatakan, namun engkau harus berjalan dengan aku Tuhan. Bangsa ini berangkat, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku? Musa menimbulkan pertanyaan, tapi Tuhan berkata, enggak. Kamu ini tetap akan menjadi apa? Orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Sesulit apapun kehidupan di dalam dunia ini, Tuhan itu punya jawaban. Ketika orang-orang beriman atau orang percaya kepada Tuhan, dalam Kisah 11:26, dia sebagai orang disebut pertama kali di Antiokhia dikatakan sebagai Kristen. Itu juga mengalami kesulitan. Bahkan bukan hanya kesulitan secara kelaparan, tapi kesulitan karena apa? Mereka dibenci. Ada saatnya di mana kebenaran firman Tuhan itu akan kita alami, saudara. Baik untuk bagian yang enak, juga bagian yang tidak enak. Kalau dalam Kisah Para Rasul itu, mereka dikejar-kejar. Mereka nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Mereka keluar dari negeri. Tapi apa yang dilakukan? Mereka tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam surat Timotius, baik dalam keadaan senang, dalam waktu yang baik, waktu yang tidak baik, kita harus memberitakan firman Tuhan. Kalau orang itu diutus atau dipimpin oleh Tuhan, dia ini orang yang luar biasa. Mungkin banyak hal yang tidak bisa dimengerti, tapi banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan selesaikan buat orang-orang yang percaya. Sebab itu orang beriman gak perlu takut. Gunung bisa pindah ke dalam laut. Ya, bumi ini bisa bergoncang. Tapi kasih Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Bayangkan kalau sebuah gunung itu pindah ke dalam laut, saudara. Dengan akal manusia itu sudah gak mungkin. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itu bisa terjadi. Kadang pada waktu yang lalu, bumi ini bisa bergeser. Bisa tenggelam. Seperti peristiwa Korah, Datan, dan Abiram. Bumi itu terbuka, kemudian nutup lagi. Manusia tidak akan pernah bisa mengerti jalan pikiran Tuhan. Tapi kalau orang itu menerima pimpinan daripada Tuhan, itu luar biasa.
Kenapa kok Tuhan mau melakukan permintaan Musa? Ini kunci yang penting karena di di kalimat terakhir dalam Keluaran 33 ayat 12. Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Kita melihat tentang aku mengenalmu. Dalam Rum 1 ayat 21. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Allah. Sebab Allah sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran-pikiran mereka menjadi sia-sia dan hidup mereka menjadi bodoh dan gelap. Saya mengambil satu contoh yang ekstrim. Kalau tadi harusnya orang itu dipimpin Tuhan itu dia punya pikiran yang baik. Mengenal saja dikenal Tuhan itu baik. Tapi jangan sampai orang itu kenal Tuhan. Tapi apa? Tuhan aja yang mengenal. Tuhan hanya mengenal orang-orang yang mencintai Dia. Kita nanti akan lihat lebih lanjut. Orang ini, orang Kristen ini, dia mengenal Allah. Musa mengenal Allah. Tapi yang lebih daripada orang Kristen yang dikatakan dalam Rom 1:21, Allah itu juga mengenal Musa. Tapi dalam Rom 1:21 Allah tidak mengenal mereka. Mereka orang Kristen. Sebab apa dikatakan mereka mengenal Allah. Tapi pikirannya menjadi rusak, menjadi bodoh. Dan Tuhan mengerjakan segala sesuatu itu dengan kehendaknya. Dengan kerelaannya. Bukan karena dipaksa oleh seseorang. Tuhan tidak akan pernah bisa dipaksa. Sebab Tuhan itu yang maha kuasa. Dia yang terbesar. Dia Alfa dan Omega. Allah itu maha dahsyat, Allah itu maha kuat, Allah itu tidak pernah bisa tertandingi. Dan Allah mengerjakan semua itu menurut kerelaannya. Kalau Tuhan mengerjakan bagiannya dan bagian kita, dalam tanda petik bagian kita, kadang-kadang orang berkata, Tuhan saya ini tidak pinter Tuhan. Tapi kalau kita bertanya sama kebenaran firman Tuhan, Tuhan itu enggak butuh orang pintar. Loh kalau enggak butuh berarti semua orang bukan. Maksudnya untuk bisa menjalankan atau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan manusia, seorang manusia, itu enggak harus orang yang pandai. Yang penting orang itu mendapat kasih karunia. Yang penting orang itu cinta kepada Tuhan. Caranya Tuhan untuk bisa mengerjakan rencananya seperti apa? Kita nggak perlu bingung saudara. Kalau kita seperti hari ini, ya apa yang harus dikerjakan? Mungkin saudara sudah punya planning hari kemarin. Sama seperti ketika kita mengadakan live streaming, kemudian melakukan hal-hal yang lain. Itu sudah ada jadwalnya. Jadwal daripada Allah lebih lagi. Tuhan punya jadwal yang tersendiri. Ada satu pelajaran khusus di hari Rebo tentang jadwal akhir zaman. Kalau kita melihat seperti itu, Tuhan mengerjakan sesuatu itu menurut kerelaannya. Di dalam kamu. Bagaimana Tuhan itu bisa mengubah sebuah tanah liat menjadi sebuah kuali ya, atau sebuah penjunan. Itu tergantung kepada penjunannya. Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita harus mau menyerahkan hidup kita. Kita harus percaya full kepada Tuhan, penuh. Bahwa Tuhan itu yang memiliki kehidupan kita. Kalaupun ada hari-hari yang buruk atau perkara dahsyat yang buruk, kita bertanya, Tuhan apa yang salah dalam kehidupan saya? Tadi kita sudah lihat dalam Mazmur 139, Tuhan itu tahu pikiran kita, Tuhan itu tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan apa yang terjadi hari esok, Tuhan itu sebenarnya mengerti. Sebab itu pada waktu putra manusia sebelum disalib atau mengalami penyaliban atau kutukan yang begitu luar biasa, orang tuanya sudah diberitahu akan seperti pedang yang menembus dirimu. Sesuatu yang sangat menyakitkan. Tuhan mengerti semua itu. Apa yang terjadi di tahun 2022 Tuhan juga mengerti. Saudara, hari-hari ini banyak orang mulai kalau dulu dinamakan melek atau terbuka dengan
huruf, bisa membaca. Sekarang orang dianggap mulai melek atau terbuka, bisa melihat internet. Lebih banyak hal yang bisa dilihat, saudara. Apa yang terjadi itu bisa di video, bisa difoto, bisa dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia. Apa yang terjadi itu bisa terjadi begitu tiba-tiba. Tapi Tuhan itu yang bisa mengatur semuanya. Dalam kitab Daniel pasal yang kedua, Tuhan itu bisa mengubah waktu. Tuhan bisa menghentikan waktu. Seperti dalam kitab Yusak pasal 10, kira-kira ayat 12. Matahari dan bulan itu dihentikan karena perkataan seorang yang mengatakan berhentilah matahari, berhentilah bulan. Dikatakan oleh Yusak. Secara akal untuk menghentikan seperti itu nggak mungkin. Walaupun ada orang yang memberikan postingan, wah ini bisa sebuah negara bisa membuat matahari buatan, sebuah negara bisa membuat bulan buatan. Oke. Sampai di mana berita itu hoax atau tidak, benar atau tidak, kita sulit untuk bisa berkata seperti itu. Benar atau enggak? Sulit, saudara. Kadang dikatakan benar ternyata salah. Dikatakan salah ternyata betul. Kita harus hati-hati ya di hari-hari ini mengatakan hal-hal yang belum pasti. Yang pasti itu adalah firman Tuhan. Kemudian berikutnya, Keluaran 33 ayat 15 ini mengatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 2022 sudah kita masuki, saudara. Tapi jangan lupa kita minta bimbingan daripada Tuhan. Jangan suruh kita bergerak. Jangan suruh kita melakukan sesuatu tanpa bertanya sama Tuhan. Apa artinya dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15 ini buat kita? Buat Musa, buat orang Israel. Buat Musa, saudara, yang melayani orang Israel ini. Dalam pelayanan itu Musa tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Sebab itu Musa sampai apa? Mengatakan kepada Tuhan. Pada waktu peristiwa Kibot Ta'awa dalam Bilangan pasal yang ke-11. Sayakah Tuhan yang mengandung bangsa ini? Sayakah Tuhan yang melahirkan bangsa ini? Berat, saudara. Banyak orang kadang-kadang dalam pelayanan kalau dengan kekuatan sendiri itu sulit. Dalam pelayanan itu difitnah, itu biasa. Kadang-kadang dikata-katai padahal tidak berkata seperti itu. Mungkin melakukan satu kesalahan, ya. Kalau ambil contoh seperti ngetik satu kata, kemudian kurang satu kata, wah ini salah dan sebagainya. Ya kita belajar untuk apa? Untuk bisa merendahkan hati kita. Oh ya salah, maaf. Oh enak aja cuma minta maaf. Nah terus mau diapakan? Kalau kita sudah mengakui bahwa kita salah, sudah. Kita tidak perlu, nah kalau dia ngatai lagi ya sudah biarin aja. Karena hidup kita bukan punya kita. Dengan jelas kita melihat hidup ini adalah milik daripada Tuhan. Kata milik itu penting, saudara. Kalau saudara punya sebuah gadget, ini milik saya ini. Kemudian saudara ambil cat, dicat, mau warna apapun, itu terserah saudara. Tapi kita sebagai orang-orang yang menjadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu jangan diidentikan cuma pendeta, saudara. Yang melayani Tuhan itu semua orang Kristen itu harus bisa untuk menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Orang Kristen itu sudah dibayar lunas. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 kamu ditebus dengan lunas. Kamu menjadi rumah Allah. 1 Korintus 3:16 ditebus dengan lunas. Hidup kita bukan lagi menjadi milik kita. Kita juga harus apa? Ketika satu orang itu ditebus. Dalam Rom dikatakan hamba dosa, hamba maut. Kemudian setelah ditebus oleh Tuhan menjadi hambanya Tuhan. Orang yang jadi hambanya Tuhan harus bisa melayani. Lu baru percaya Tuhan. Ceritakan tentang kasih Tuhan.
Ceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Memang seorang pemimpin itu ada di ujung laras daripada iblis. Iblis paling bersuka cita kalau seorang pemimpin itu jatuh. Tapi seorang pemimpin dia kuat sebab Tuhan yang memberikan kekuatan. Filipi 4:13 mengatakan, aku kuat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dalam pelayanan jangan dikerjakan sendiri, bersama Tuhan. Menjadi pekerjaan Tuhan. Sesulit apapun kita kerjakan semampu kita. Kalau di luar kemampuan kita, itu adalah bagian daripada Tuhan yang akan mengerjakan. Kita nggak perlu takut sebab ini bukan milik kita. Hidup kita bukan milik kita. Sebagai seorang pemimpin. Juga orang-orang Israel. Jaminannya apa? Tuhan mengatakan, aku berjalan bersama kamu. Suatu ketika kita mengadakan pameran. Kemudian di stand yang saya dampingin ada 2 stand. Nah kebetulan di stand itu pada waktu presentasi, saudara, ada satu orang mengerjakan pekerjaan karena itu di sebuah gedung yang tidak pernah dipakai sebelum dipakai untuk pameran itu. Jadi kalau orang cerita ditanya, gedung ini sudah jadi belum? Ya 3/4, saudara. Ada polemik atau timbul pertanyaan nanti kalau pamerannya listriknya gimana, karena di sana tidak ada genset, kemudian kapasitinya, kemudian dan seterusnya, tidak ada AC dan sebagainya. Tapi Tuhan mengaturnya itu luar biasa. Pada waktu itu tinggal 3 bulan, saudara. Jadi saya masih ingat pameran itu pertama mau diadakan di gereja Bukit Zaitun. Kemudian Bapak Gembala berkata, coba kita cari di tempat lain. Ya, kemudian itu kira-kira 4-5 bulan, saudara, sebelum pameran itu berlangsung. Kemudian hampir berlangsung pameran itu kurang lebih 3 bulan, saudara. Seingat saya 3-2 bulan pameran itu akan berlangsung, pindah satu tempat lagi. Ketika satu tempat lagi itu timbul polemik lagi. Ya seperti tadi yang saya ceritakan, listriknya gimana, kemudian dengan jumlah orang yang waktu itu kira-kira sekitar 2.800 orang yang ikut, bahkan lebih, ya kira-kira itu bisa kurang lebih. Kemudian apa yang terjadi? Semua berjalan dengan baik. Ketika satu pemilik, salah satu itu datang ke sebuah stand, lalu ada seorang yang bekerja di bawah stand karena bunyi, saudara. Ya bunyinya bor kepada dinding, lalu si pemilik ini dia diam aja, dia langsung turun. Ya turun, kemudian dia berkata kepada orang yang mengerjakan, karena dia hanya mengerjakan apa yang disuruh, dia berkata, mulai hari ini area ini jangan dikerjakan. Selesai. Kalau Tuhan yang menyelesaikan, gampang, saudara. Kadang kita berpikirnya terlalu rumit, padahal Tuhan itu simple, sederhana. Tuhan berkata, maka jadi. Tuhan bisa membuat seluruh alam semesta ini cuma dengan apa? Dengan sabdanya. Tuhan bisa menyelamatkan seluruh umat manusia dalam tanda petik yang mau. Itu dia cuma mengutus putranya yang tunggal. Atau kata cuma itu, dia mengerjakan itu seorang diri. Apa yang dilakukan oleh Tuhan tidak pernah bisa disamai. Sebab itu kalau berjalan sendiri rugi. Kalau orang Israel itu berjalan bersama Tuhan, dia untung, saudara. Berikutnya, poin yang ketiga, mendapat kasih karunia sehingga dibedakan. Ini dikatakan dalam kitab Keluaran, saudara. Ya, dibedakan. Ayat yang ke-16, Keluaran 33:16, dibedakan dengan bangsa yang lain. Dalam Keluaran 33 ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segala kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Tuhan tahu persis orang-orang yang dikasihinya.
Tuhan bisa mengenal dengan baik orang-orang yang cinta kepada firman Tuhan, yang cinta kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan tepat, saudara. Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Karena Allah itu adalah pencipta manusia. Allah itu mengerti segala hal di dalam kehidupan manusia ini. Walaupun jumlahnya 7 juta orang, itu jumlah yang wow, luar biasa. Kalau Facebook saja sekian juta, ya sekian ratus juta, bukan sekian juta, sekian ratus juta. Mungkin kalau digabung dengan program-program yang dikuasai atau dimiliki oleh CEO daripada Facebook, itu mungkin bisa jumlahnya mungkin sudah 1 miliar sudah. Itu baru 1 miliar. Tuhan mengerti 7 miliar. Pengertian Tuhan 7 miliar itu bukan hanya dilihat dari hobinya, sukanya apa, warnanya yang menjadi favoritnya apa. Tuhan tahu sampai dalam hatinya 7 miliar. Sebab itu Tuhan bisa berkata apa? Kamu ini dapat kasih karunia. Aku itu mengasihi kamu. Dan orang yang seperti ini, dia bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu betul-betul nyata di dalam kehidupannya. Kadang ada orang yang membutuhkan, Tuhan saya membutuhkan sesuatu Tuhan. Mungkin kontrak rumah kah, mungkin saudara lagi bingung dengan pekerjaan. Apa yang harus dikerjakan? Mulai berubah dengan cara-cara yang sangat baru dan orang itu mau berubah pun tidak bisa. Sebab apa? Tidak mengerti komputer, tidak mengerti tentang internet. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi percayalah orang yang seperti ini, walaupun dia mungkin tidak mengerti, Tuhan bisa menghidupi, Tuhan bisa memelihara asal orang itu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Asal orang itu dikasihi Tuhan. Orang itu dikenal oleh Tuhan. Bukan orangnya yang mengenal Tuhan. Ada orang-orang Kristen sudah kenal Tuhan, tapi tidak dikenal oleh Tuhan. Contohnya dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang yang dikenal oleh Tuhan, orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, dia itu mendapatkan yang dinamakan dibedakan. Kalau orang Israel dapat janji seperti itu, kita orang beriman, Israel secara rohani, kita juga dapat janji apa? Dibedakan. Kenapa? Kita dapat kasih karunia dari Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan Yesus lahir ke dunia itu menjadi juru selamat. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Matius 1:23 mengatakan dia Immanuel, menyertai kita. Dalam Matius 1:21 Tuhan itu menebus dosa umatnya. Dalam Lukas 2:11 dikatakan Tuhan itu sebagai juru selamat. Tapi Tuhan juga apa? Kepenuhannya di dalam kehidupan kita itu membuat kita mendapat kasih karunia. Kasih karunia itu di hari-hari yang jahat itu penting. Kalau dalam kitab Lukas pasal yang ke-17 menceritakan tentang kedatangan Tuhan. Seperti zaman Nuh, seperti zaman Lot. Kita ambil contoh seperti zamannya Nuh. Nuh di sini membuat satu kapal yang luar biasa, 300 hasta. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah buat seorang yang tidak pernah sekolah, saudara. Kalau hari-hari ini kita mengerti manusia semakin berpikir, semakin mencoba untuk mengerti sesuatu, maka muncullah super spesialis dari umum. Kalau dokter itu dokter umum, dokter spesialis, kemudian dokter super spesialis. Semakin sempit dan orang itu semakin banyak mengerti tentang satu bidang aja. Kalau orang itu tidak pernah mengerti bidang lain, saya ambil contoh seorang dokter super spesialis. Berarti dia secara akal pasti pinter, saudara, pandai secara akal. Tidak mungkin ada seorang dokter, ya kecuali ya faktor yang lain. Nggak mungkin seorang dokter itu kalau nggak pandai, dia harus mengerjakan soal ujiannya. Dan dia harus mendapatkan nilai
lulus minimal. Kalau dia lulus baru bisa naik tingkat yang berikutnya dan seterusnya. Tapi kalau dia pandai, dia tidak bisa mengerti semua hal. Seperti contoh kalau dokter ini mengerti tentang super spesialis mata, ngertinya cuma tentang mata. Kalau dia dibawa keluar dari kedokteran, ditanya, enggak semua juga. Kamu mengerti enggak tentang bidang tanaman, botani? Kapan tumbuhan ini dia ya tumbuh, umurnya berapa, apakah dia bisa disetek atau enggak, tanaman ini membutuhkan air berapa liter. Tentu si super spesialis mata ini sebentar saya akan belajar dulu. Dia enggak akan bisa mengerti semua hal. Begitu juga Nuh. Untuk membuat sebuah kapal enggak mudah. Tapi dalam Kejadian 6 ayat 8, Nuh itu bisa membuat kapal. Satu bahtera, di mana bahtera itu mengangkut seluruh keluarga daripada Nuh. Tema Natal di gereja Bukit Zaitun tahun kemarin itu adalah Believe in Christ. Ayat emasnya adalah Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Satu orang selamat, maka seisi keluarga itu juga akan diselamatkan. Nuh mengerjakan itu bukan karena Nuh itu hebat. Dia bukan seorang yang lulus dari sebuah universitas yang wow luar biasa. Tapi karena dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kenapa Nuh kok dapat kasih karunia daripada Tuhan? Dia hidupnya itu memperkenankan Tuhan. Dalam Kejadian 6 ini terjadi kerusakan dunia yang begitu bejat, begitu rusak. Sampai Tuhan mengatakan, saya menyesal membuat manusia itu. Tapi kenapa Nuh kok dibedakan? Sebab hidup daripada Nuh itu memperkenankan Tuhan. Apa Nuh ini seorang ahli perkapalan? Bukan. Apakah dia orang yang mengerti segalanya? Juga bukan. Dia mengerjakan apa yang disuruh oleh Tuhan. Kalau Tuhan membuat sebuah manual book, itu lebih daripada seorang manusia. Kalau kita beli satu alat kemudian kasih manual book, saudara, biasanya dulu berupa buku, sekarang sudah berupa CD, kemudian sudah enggak lagi berupa CD, berupa file. Kamu kunjungi aja website kami, silahkan download, silahkan dilihat dan sebagainya. Kadang-kadang orang masih setelah beli dikirimin satu manual book atau seperti apa, itu bisa terjadi. Tapi Tuhan memimpin Nuh ini dengan tepat. Dia bisa tahu titik berat daripada sebuah kapal tidak sampai jatuh. Kenapa banyak orang hari-hari ini, walaupun dia orang beriman, jatuh. Dia tidak menurut apa yang disuruh oleh Tuhan. Hidup di dalam kesucian. Hidup di dalam kekudusan. Bagaimana dengan masa bujangnya? Bagaimana dalam pernikahannya? Nuh punya keluarga. Dan keluarga itu 8 orang jumlahnya. Semua bisa masuk bahtera. Karena Nuh ini berbicara. Dan keluarganya diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang lain? Nuh sudah menjadi pemberita firman. Nuh sudah menyampaikan bahwa akan terjadi banjir yang luar biasa. Hari-hari ini banyak orang sudah kebanjiran, saudara. Bukan hanya air. Kebanjiran informasi yang bisa membuat orang jadi rebah mati. Seperti Lukas 21 ayat 26. Orang yang dapat kasih karunia itu dibedakan. Tuhan tidak pilih kasih, tapi Tuhan kasih. Tuhan tidak pernah membedakan orang. Sebab Tuhan mengasihi semua orang. Sebab itu kalau Nuh dapat kasih karunia, saudara dan saya, kita semua orang-orang percaya yang kepada Tuhan, takut akan Tuhan, itu juga dapat kasih karunia. Keadaan dunia saat itu kejahatannya luar biasa. Mungkin seperti mulai mengarah kepada tingkat-tingkat dosa yang sempurna, saudara. Sebab Allah sampai menyesal. Kalau Allah menyesal itu satu perkara yang sangat buruk, sangat jelek. Tapi Nuh dapat kasih karunia. Sebab itu orang beriman, dia bisa mendapatkan kasih karunia. Kemudian contoh yang lain Daniel. Nah kita bisa lihat saudara.
Daniel ini dibedakan tidak seperti menteri-menteri yang lain. Kenapa? Dia percaya sama Tuhan. Bedanya apa? Pada waktu Daniel itu dimasukkan ke lubang gua singa, singanya diem aja. Loh, apa singanya enggak lapar? Enggak. Ya pasti lapar, saudara. Kenapa? Dia tidak dikasih makan. Singa ini tidak diberi makan. Buktinya apa? Pada waktu Daniel ini dikeluarkan dari lubang atau gua singa, lalu menteri-menterinya itu yang berjumlah sekian banyak, nggak mungkin satu orang, saudara. Minimal 120 orang menteri dimasukkan, belum sampai jatuh ke dasarnya gua, itu sudah diterkam oleh singa itu. Artinya apa? Singa itu lapar. Kenapa kok dibedakan? Daniel dibedakan, Nuh dibedakan. Sebab apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan, ya seperti tadi pemilik daripada gedung itu, salah satu pemiliknya, dia berkata, mulai hari ini, area ini jangan dikerjakan lebih dahulu sampai pameran itu selesai. Selesai, hari berikutnya tidak ada lagi terdengar bor yang berbunyi atau bersentuhan dengan dinding atau dengan atap, saudara. Sampai pameran itu selesai. Orang yang bisa berjalan dengan Tuhan itu enak, saudara. Kadang seorang anak dia pergi ke supermarket, si anak ini nggak punya duit, saudara. Mungkin dia masih terlalu kecil, 10 tahun, 7 tahun, tapi dia begitu senang masuk ke supermarket. Wah, saya bisa beli makanan yang dia sukai. Mungkin itu kembang gula kah, atau permen, atau dia memberikan sesuatu atau beli sesuatu yang dia suka, minuman dan sebagainya. Kenapa dia merasa seperti itu? Dia berjalan bersama orang tuanya. Ketika dia sudah bawa sekeranjang atau satu kantongan plastik apa yang dia beli, kemudian dia menuju ke kasir, dia sudah tidak bingung cari dompet, dia tidak bingung cari uang. Kenapa? Ada orang tuanya. Si orang tua datang cuma berkata, berapa yang harus saya bayar? Orang yang berjalan dengan Tuhan juga mengalami hal-hal seperti itu. Tahun 2022 kita harus berjalan dibimbing oleh Tuhan. Kita nggak boleh kita itu hidup sendirian. Ini juga artinya bukan, oh kalau gitu saya fokus cuma sama Tuhan. Juga dengan sesama. Orang yang mengasihi Tuhan itu cinta orang di sebelahnya. Lukas 10 ayat 27 dalam terjemahan King James atau KJI, King James Indonesia. Kasih orang di sebelahmu, tetanggamu, itu artinya orang dekat, saudara. Orang yang mau berjalan dengan Tuhan, ya dia harus mengasihi orang-orang yang di dekatnya. Orang yang mau berjalan dengan Tuhan, perkataannya, pikirannya, hatinya, niatnya itu harus cocok dengan firman Tuhan. Nuh cocok dengan firman Tuhan. Dia mengerjakan apa yang disuruh oleh Tuhan. Daniel, dia tidak minum minuman atau minuman dan makanan raja. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Walaupun dia hidup sebagai sida-sida atau sebagai tawanan. Dia tetap berjalan dengan Tuhan. Yusuf dalam penjara, dia tetap berjalan bersama Tuhan. Hidupnya tidak lagi mau ditukar. Tuhannya tidak mau ditukar dengan perkara-perkara yang lain. Entah itu uang, entah itu kedudukan, entah itu hal-hal yang menyenangkan secara daging. Tidak mau ditukarkan. Sebab orang yang mengerti atau orang yang berjalan dengan Tuhan, dia tahu bahwa hidupnya itu bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalamku. Galati 2 ayat yang ke-20. Orang yang cinta kepada Tuhan, dia akan bisa berjalan bersama Tuhan. Dia bisa menikmati segala hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Poin yang terakhir atau yang keempat, orang-orang ini mendapatkan kasih karunia sebab dia dikenal Allah. Kalau tadi kita lihat itu mengenal Allah, tapi itu ayat 21. Orang itu mengenal Allah, tapi tidak dikenal oleh Allah karena pikiran mereka itu jahat. Kalau saudara baca dalam Rom 1 itu sampai selesai, di situ timbul pikiran-pikiran yang jahat.
sampai akhirnya mereka melakukan sesuatu yang melawan firman Tuhan begitu rupa. Baik itu tentang LGBT, juga tentang perkara-perkara dosa yang lain. Orang yang mendapatkan kasih karunia, ini dia dikenal oleh Allah. Bukan orang itu mengenal Allah, tetapi orang ini kenal Allah, ditambah Allah mengenal orang ini. Orang Kristen yang dikenal Allah itu adalah orang yang berbahagia, saudara. Dengan jelas dikatakan dalam Galati 4 ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sedang kamu sudah mengenal Allah. Istimewa pula dikenal oleh Allah. Orang yang dikenal oleh Allah itu orang yang istimewa. Orang yang luar biasa. Biarpun dalam penjara, Yusuf masih bisa menunjukkan kemuliaannya. Dia dipercaya untuk mengatur segalanya yang ada dalam penjara. Daniel, biarpun dia menjadi seorang sida-sida, tapi dia adalah decision maker atau orang yang membuat keputusan. Harus seperti ini, itu Daniel. Saudara. Yusuf keluar dari penjara, dia juga sebagai seorang decision maker. Orang yang membuat keputusan. Ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Itu yang memberikan perintah itu adalah Yusuf. Sebab Yusuf itu dikenal oleh Allah. Orang-orang Kristen yang seperti itu, dia gak perlu takut. Biarpun dalam penjara, biarpun menjadi sida-sida, seperti murid-murid, gak terpelajar. Sebab dia cuma sebagai nelayan. Tapi Tuhan menghidupi mereka. Sampai akhir hidup mereka itu tidak kekurangan. Dalam Mazmur dikatakan, orang benar dari muda sampai tua. Mazmur mengatakan, tidak pernah aku lihat orang benar itu meminta-minta. Ini bukan kesombongan, tapi ini janji firman Tuhan. Asal kita hidup suci, asal kita dikenal oleh Tuhan, maka hidup kita akan dijaga oleh Tuhan. Kita jangan cuma menjadi orang yang, oh saya kenal Tuhan Yesus, punya KTP sebagai orang Kristen. Tapi kehidupan, pikiran, perbuatan, perkataan kita tidak seperti orang Kristen. Kadang ada orang yang pelayanan membawa nama Tuhan, tapi hidupnya dalam Rom 2 ayat 4, karena kamu nama Tuhan itu dihujat. Berapa banyak kadang orang tidak menyadari, sebagai orang beriman dia itu mewakili bahwa hidupnya itu harus seperti Bapa di sorga. Tuhan sudah memberikan fasilitas kepada setiap anak-anak Tuhan untuk hidup seperti itu. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah lenyap, yang baru itu sudah muncul. Jangan cuma kenal, oh saya jadi orang beriman, KTP saya Kristen. Tapi tidak dikenal oleh Allah. Kalau itu terjadi, ini satu hal terjadi saudara. Orang-orang atau anak-anak 7 orang anak Sakewa ini, dia memakai nama Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan, tetapi roh jahat itu menjawab Yesus. Yesus menjawab, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tetapi siapakah kamu? Siapakah kamu? Banyak orang cuma tahu nama Tuhan, tapi tidak dikenal oleh Tuhan. Kita di tahun 2022 ini, kita harus dikenal oleh Tuhan. Bukan supaya kita populer, tidak. Tapi kita punya hubungan yang indah dengan Tuhan agar hidup kita tidak terombang-ambing dengan berbagai macam hal. Termasuk pengajaran kebenaran firman Tuhan yang perlu dicocokkan dengan firman Tuhan dengan baik. Banyak orang mulai bingung, apakah ini betul atau enggak. Kemarin ada satu orang mengirimkan satu video tentang Neuralink, kalau enggak salah Neuralink. Itu menunjukkan ada satu chip yang ditanam di otak. Kemudian nano chip ini akan berfungsi sebagai segala hal. Ini cuma video klip saudara. Betul atau enggak, saya cuma menjawab Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ada banyak hal yang dulu itu tidak mungkin. Dalam tanda petik, seolah-olah itu mungkin. Seperti contoh tadi, metaverse, hyperloop, kemudian
berbicara, itu sudah hal-hal yang orang sekarang ngerti. Oh ngerti, dulu dalam pengkhotbah dinding itu bertelinga. Orang enggak ngerti kok bisa, mana telinganya dinding. Tapi itu betul saudara, firman Tuhan itu enggak pernah salah. Kembali ke sini, kalau Tuhan itu dikenal, ya Tuhan mengenal orang itu, Tuhan dikenal. Yesus, Roh Jahat itu berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa? Sebab tidak dikenal oleh Allah. Orang yang tidak dikenal oleh Allah, iblis pun juga ngomong, loh kamu ini siapa? Kamu ini kan anaknya iblis. Sebab itu hiduplah berjalan bersama Tuhan, supaya kita di dalam tahun 2022 ini kita bisa melewati. Bukan dengan keadaan yang baik mungkin, ya keadaannya tambah buruk bisa, tapi yang pasti Tuhan tidak pernah berubah. Sebab itu dalam Keluaran 33 ayat 14 sampai 17 kita bisa menyimpulkan 3 hal ini saudara. Berjalanlah bersama Tuhan Yesus di tahun 2022. Kedua, menjadi orang Kristen yang dikenal oleh Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang mengenal Allah saja. Jadi orang yang dimaksud mengenal Allah saja, ini datang ke gereja, ikut pelayanan, tapi tidak dikenal oleh Allah. Seperti yang dikatakan dalam Kisah 19 ayat yang ke-15. Dan yang ketiga, yang terakhir, terus menerima kasih karunia daripada Yesus. Untuk bisa menerima kasih karunia itu, kita harus hidup betul, saudara. Hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti Nuh, seperti Daniel. Biarpun dia pandai, dia tidak bersiasat dengan kepandaiannya. Tapi dia memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang beriman di tahun 2022 ini jauh dari Tuhan. Mengalami masa-masa yang sulit itu bukan harusnya membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi harusnya sesulit apapun kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Orang yang mendekat kepada Tuhan lekat seperti carang yang lekat kepada pokok. Yohanes 15 ayat yang kedua. Orang itu akan melihat mujizat demi mujizat. Kasih karunia demi kasih karunia. Sebab itu jangan kita menjadi orang Kristen yang bodoh. Tapi menjadi orang Kristen yang dikenal oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menyanyikan satu lagu, lalu kita akan masuk di dalam doa, saudara. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah melewati tahun 2021 dan kami telah memasuki tahun 2022. Tuhan, kami juga menaikkan permohonan kepada Tuhan seperti Musa. Kami tidak mau jalan sendiri. Kami tidak mau dipimpin oleh malaikat. Tetapi kami mau Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin kehidupan setiap kami di tahun 2022 ini Tuhan. Tuhan, Kau yang melihat segala hal yang akan terjadi. Tunjukkan jalan-Mu Tuhan kepada setiap kami. Apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami minta pimpinan daripada Engkau ya Bapa di sorga. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami seperti Mazmur 103 ayat 13. Bapa, Engkau yang menolong kami. Segala kekurangan kami Tuhan, Engkau yang mengerjakan Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan, Engkau yang pimpin supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berjalan bersama Engkau, mereka melihat jalan Tuhan begitu luar biasa. Pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti, sebab Allah itu kasih adanya. Biarlah setiap kami boleh punya mata yang celik, bahwa setiap kami punya Bapa di sorga, untuk bisa melewati tahun 2022 ini bersama dengan Tuhan. Kami tidak mau berjalan sendiri. Kami minta Tuhan pimpinan daripada Engkau Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang Kristen yang dikenal oleh Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang memperkenankan hidupnya untuk Tuhan. Dan kami juga minta kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Yang begitu luar biasa seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-16. Biarlah setiap kami boleh menerima kasih karunia itu dengan ukuran yang penuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba-Mu mohonkan berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, limpah dengan kasih karunia, pimpinan, penyertaan, buah roh daripada Tuhan Yesus terus ada di dalam kehidupan setiap kami. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, terus ada di dalam Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, dikenal oleh Tuhan, dan mendapat kasih karunia Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara selama tahun 2022 dan selama-lamanya. Sampai bertemu di ibadah berikutnya.
Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.